Nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini Nur Estu Wijayanti Saputri, panggilannya Mbak Estu ya, Dr. Mada Estu akan mempresentasikan salah satu karya ilmiah mengenai Bring Better Insight for Depression in Youth. Oke, saya persilahkan Estu untuk mempresentasikan atau menjelaskan konten dari pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai Bring Better Insight for Depression in Youth dengan pembimbing Dr. Sulatun Ilyas, spesialis kejiwaan. Untuk yang pertama, ya ini adalah pendahuluan apakah itu depresi. Jadi perlu kita ketahui bahwa depresi ini merupakan suatu masalah kesehatan mental di mana menyebabkan suatu perasaan sedih dan juga kehilangan minat yang gigih dalam berkegiatan. Di mana ini mempengaruhi suatu pola pikir terkhususnya pada kaum muda, di mana cara berpikir mereka, cara merasakan dan berperilaku yang dapat menyebabkan suatu masalah baik emosional, fungsional dan juga fisik. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi daripada kejadian seseorang ini dapat mengalami suatu depresi seperti obesitas, adanya masalah teman sebaya, masalah di media sosial, perundungan jangka panjang terkait dengan bullying, kemudian terkait juga dengan masalah akademik, menjadi korban pelecehan fisik atau seksual, kemudian juga penyakit fisik kronis seperti kanker, diabetes. Kemudian selanjutnya ini adalah epidemiologinya, di mana 1 dari 7 orang ini mengalami suatu episode depresi dalam kehidupannya, di mana menurut studi mengatakan bahwa proporsi penduduk global dengan depresi di tahun 2015 itu diperkirakan sebanyak 4,4%, di mana kejadian ini lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria, dengan orang yang hidup dengan depresi yaitu sekitar 322 juta jiwa, terutama di wilayah Asia Tenggara dan juga Pasifik Barat. Dan menurut WHO sendiri, bahwa Indonesia sendiri mempunyai suatu prevalensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 3,7% dari total populasi secara keseluruhan. Dan ini adalah gambar di mana prevalensi secara global mengenai depresi, di mana di sini didapatkan bahwa yang paling banyak mengalami suatu kasus dengan depresi itu ada di wilayah Asia dan juga di sekitar 27% dan diikuti di wilayah Western Pacific yaitu sekitar 21%. Nah, kemudian yang gambar kedua ini adalah suatu prevalensi gangguan depresi di mana ini dari semua bagian secara global di regionalnya itu lebih banyak wanita cenderung mengalami depresi daripada pria. Kemudian ini selanjutnya adalah sebuah gambar prevalensi juga, di mana kejadian dari depresi ini berdasarkan usia dan jenis kelamin lebih sering kejadiannya dialami oleh wanita, di mana di sini yang paling banyak ketika memasuki usia dekade 60 sampai sekitar 64 tahun. Kemudian dari pendahuluan ini sehingga dapat diketahui bahwa persoalan daripada depresi pada remaja, terutama khususnya pada kaum muda ini merupakan suatu persoalan yang harus ditangani, di mana seringkali dengan adanya depresif ini pada kaum muda ini tidak terdeteksi oleh keluarga dan lingkungan. Terutama tanda-tanda daripada depresi pada kaum muda ini sering dipandang sebagai suatu gejolak emosional yang wajar terjadi pada tahap perkembangannya tersebut gitu. Sehingga perlu adanya diagnosa dan penanganan sejak dini untuk mengatasi depresi tersebut. Kemudian untuk dari metodenya, maaf ini ada kekeliruan. Jadi metode yang saya gunakan ini merupakan metode dari suatu penelitian deskriptif, di mana di sini saya mencari suatu data berupa studi tinjauan pustaka sampai mengetahui bagaimana gejala-gejala yang dapat timbul daripada depresi itu sendiri. Nah, di sini kemudian lanjut di pembahasan bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa depresi merupakan suatu masalah kesehatan mental
dengan prevalensi tinggi yang dapat menyebabkan suatu perasaan sedih dan juga kehilangan minat dalam kegiatan. Salah satu contohnya, di mana dari suatu penelitian suatu studi yang saya dapatkan juga mengatakan bahwa terkait dengan faktor-faktor seperti adanya masalah keluarga, masalah ekonomi, media sosial, penyakit yang diderita, akademik, dan juga tekanan sosial. Kemudian yang selanjutnya ini ada dari suatu studi dari Dianovina tahun 2018 di salah satu penelitian dia di suatu perguruan tinggi di mana dia melakukan suatu studi penelitian depresi pada mahasiswa baru, dan ditemukan bahwa prevalensi menunjukkan bahwa mahasiswa baru yang memasuki perguruan tinggi ini dapat mengalami suatu depresi sekitar 8% dan berpotensi mengalami depresi yang cukup mengarah sampai betul jatuh ke dalam depresi itu sebesar 28%. Dan dengan gejala-gejala yang dapat timbul di mana lebih banyak dari hasil studi yang di Dianovina ini digunakan bahwa 82%-nya ini dia merasa dirinya ini pribadi yang benar-benar buruk. Kemudian diikuti 65%-nya itu tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Kemudian juga diikuti dengan mereka merasa tidak tertarik untuk melakukan apapun, sekitar 41%, dan terjadi penurunan berat badan dengan prevalensinya 35%. Kemudian juga dari studi-studi yang lain ini juga mengatakan bahwa seperti itu sama. Jadi untuk tidak dapat berkonsentrasi ini cenderung lebih banyak, yaitu sekitar 57%, diikuti penurunan berat badan sekitar 38%, dan mereka merasa pribadi yang benar-benar buruk itu sekitar 37%. Kemudian tidak tertarik untuk melakukan apapun itu sekitar 31%, dan sulit untuk tidur itu sekitar 31% juga. Sehingga dari keseluruhan gejala-gejala ini dapat dikatakan di mana tampak lebih tinggi dibandingkan gejala dengan negatif mood dan juga anhedonia. Kemudian yang selanjutnya, jadi ini yang saya kutip daripada DSM-5, di mana gejala-gejala yang ditunjukkan daripada gangguan depresi. Ini saya ambil dari 6 dari 9 kriteria diagnostik berdasarkan DSM-5, yaitu yang pertama, ada perasaan depresi hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari, dapat berupa mood yang mudah tersinggung pada anak-anak dan kaum remaja khususnya, kemudian hampir semua aktivitas. Kemudian mohon maaf ini lagi banyak. Kemudian yang ketiga terjadi kehilangan berat badan yang secara drastis juga, kemudian diikuti dengan sulit tidur, mengalami insomnia sampai pun hiperinsomnia, bisa juga sampai mengalami suatu tidur yang berlebihan. Kemudian juga merasa dirinya ini bersalah dan tidak berharga, kemudian juga sulit untuk berkonsentrasi dan berpikir dengan jernih untuk mengambil suatu keputusannya di kehidupan kesehariannya. Nah, kemudian ini juga ada dari hasil DSM-5 itu, kemudian saya juga mengutip lagi dari suatu studi juga, dia mengatakan bahwa permasalahan terkait depresi ini juga mempengaruhi daripada 82%-nya terkait dengan ketidakpuasan dalam penampilan, kemudian juga terkait dengan prestasi belajar yang menurun, kemudian juga adanya perilaku daripada perlakuan teman-teman merundunginya, kemudian juga perlakuan orang tua mungkin yang keras dan membatasi dirinya, dan juga hubungan antara keterikatan orang tua dengan anaknya yang tidak baik begitu. Kemudian yang dia juga mengatakan demikian, jadi juga terkait dengan pada ketidakingin dan juga perlakuan orang tua yang keras dan juga membatasi diri mereka. Dari situ kemudian dapat saya ambil kesimpulan bahwa depresi pada
kaum muda ini bukan hanya sekedar perasaan yang stres atau sedih atau kehilangan minat saja, tapi yang hanya datang dan pergi begitu saja, tapi gimana sesuatu kondisi yang dapat mempengaruhi suatu perilaku, emosi, dan cara berpikir kaum muda tersebut, sehingga membutuhkan suatu diagnosa dan tata laksana secara dini untuk mengatasi hal tersebut, dan juga dibutuhkan suatu peran daripada keluarga, terutama khususnya untuk mendukung dan membantu seseorang yang mengalami depresi tersebut. Saran dari penelitian studi dari saya ini bahwa yang pertama, hendaknya orang tua ini mulai peka terhadap perilaku anak yang sudah beranjak dewasa ketika sudah mulai menunjukkan adanya gejala depresi, sehingga dengan diketahui lebih awal dapat memudahkan untuk menanganinya secara cepat dan tepat. Kemudian juga peran dari orang tua ini sangat penting, di mana untuk mengevaluasi daripada memberi pola asuh yang beranjak remaja dan juga dewasa, sehingga dengan begitu diharapkannya orang tua ini dapat minimal dewasa. Kemudian juga peran dari orang tua ini sangat penting untuk mewaspadai suatu faktor-faktor yang dapat muncul, terutama gejala yang muncul pada depresi anak, sehingga ini yang mungkin ini sumber saya. Kemudian sekian dari presentasi jurnal saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Oke, jadi kalau remaja masuk dewasa muda, itu juga memang kesulitannya mulai dari penegakan diagnosisnya. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan itu adalah tidak hanya sekedar perasaan sedih yang datang ataupun pergi, karena memang ini agak rumit, terutama depresi yang muncul pada kondisi anak itu juga enggak selalu tipikal seperti halnya ketika kita sudah dalam fase dewasa mengenali itu. Maka menjadi suatu hal yang penting, karena tadi yang disampaikan adalah bring better insight. Insight di sini lebih ke arah tilikan bagaimana seseorang mengenali gangguan jiwa yang dimiliki dan akhirnya mencari bantuan atau pengobatan. Hanya apabila muncul beberapa kriteria yang sudah disebutkan tadi, ada 6. Jadi untuk saat ini kita tetap menggunakan patokan berdasarkan DSM-5. Jika memang sudah mulai muncul gejala-gejala tersebut dan memang ada kecenderungan mengalami gangguan pada kualitas hidup, kualitas pekerjaan, sosial, akademik, maka perlu untuk segera mencari bantuan. Karena meskipun beberapa orang bisa bersifat self-limiting disease, nanti juga bagus-bagus sendiri, nanti juga senang-senang sendiri, tapi ternyata tidak cukup banyak yang membaik sendiri. Sehingga disinilah pentingnya edukasi yang sudah disampaikan oleh Estu tadi, bagaimana memahami, kita bisa lebih mengenal, lebih aware lebih awal supaya tertangani lebih baik. Oke, terima kasih Estu sudah memaparkan dengan baik, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan paparan materi yang berikutnya. Oke, saya mau undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.